Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Ibrani pasal 12, ayat 1-6, yang berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa, yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan, kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa, apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Saudaraku, mata yang terus tertuju kepada Yesus adalah kekuatan berfokus, yang membuat kita dapat mencapai tujuan hidup tertinggi. Ketika fokus kita tidak tertuju kepada Yesus, banyak godaan dunia, yang bisa membuat kita serong dan kandas iman. Di akhir zaman, penyesatan semakin memuncak, banyak yang murtad dan jatuh, gagal meraih tujuan hidup. Fakta tragis kejatuhan Hawa, tertipu oleh kebohongan iblis, dan termakan umpan hasutannya, adalah karena fokus matanya tidak tertuju kepada firman Tuhan. Contoh orang-orang yang gagal akibat tidak fokus kepada Tuhan, antara lain, Simson yang jatuh oleh Delilah, Ahan di Yeriho, 10 orang dari 12 pengintai, kecuali Kaleb dan Yosua, yang memasuki negeri Kanaan 40 hari, dan ketakutan melihat raksasa di Kanaan, dan yang lain selanjutnya. Sebaliknya, karena fokusnya kepada Tuhan, Daud menumbangkan raksasa Goliat, pada saat seluruh tentara Israel sedang terintimidasi ketakutan. Daud adalah orang yang terus fokus kepada Tuhan. Demikian juga untuk masa kini, kita akan selalu menang atas masalah, jika konsisten berfokus kepada Tuhan Yesus. Dalam kitab Ibrani pasal 12, ayat 2, berkata, marilah melakukan pertandingan iman, dengan mata yang fokus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memimpin iman kita, bertumbuh kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus adalah contoh pribadi, yang menang menyelesaikan tujuan hidupnya. Yesus adalah teladan, dalam menyelesaikan misinya, sampai disalib. Saat dalam kenyataan penderitaan, dan rasa malu memikul salib, Dia mengabaikan kehinaan salib, memilih untuk pandangannya fokus kepada sukacita, yang tersedia di tahta Bapa baginya, yang sebentar lagi Dia raih.
Dia tidak fokus kepada salib, melainkan kepada tahta Bapa dan kemuliaan yang segera diraihnya. Ketika fokus kepada Tuhan, kita harus bisa melihat, yang pertama, bahwa kemenangan Yesus itu, sebagai kemenangan yang diwariskan menjadi kemenangan kita. Yang kedua, bersamaan dengan pergumulan yang dihadapi, selalu dibarengi dengan hadirnya berkat dan kemuliaan surgawi, sebagai pengharapan yang pasti. Firman berikut ini adalah kekuatan fokus kita memenangkan pertarungan iman. Yang pertama, saat menghadapi pergumulan, lihatlah berkat dan pengharapan yang tersedia. Kita dijadikan utuh, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, dan dijadikan sempurna. Dalam kitab Yakobus pasal 1, ayat 2-4, mengatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu, menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu, memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun." Yang kedua, ketika melewati ujian hidup, kita melihat diri kita menjadi emas murni dan perak murni. Dalam kitab Ayub pasal 23, ayat 10, mengatakan, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Yang ketiga, beban berat, persoalan, dan pergumulan kita adalah sarana untuk membuat kita rendah hati dan lembut hati. Dalam kitab Injil Matius pasal 11, ayat 28 dan 29, mengatakan, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudaraku, mari terus fokus kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, dan terus berkemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan,
Kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.